Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya, jadi begini ya. Setelah sekian lama, hampir setahun saya tidak mengupload konten-konten tentang pusaka Nusantara atau hal yang berkaitan dengan budaya ya. Ya sebenarnya bagaimana ya, itu tidak boleh ditiru ya apabila kita ingin sudah terjun ke dunia perkontenan YouTube dengan niat apalah itu dengan niat apapun itu, seperti misalnya ya ingin mengedukasi atau hanya sekedar hobi atau ingin mencari AdSense, itu seharusnya kalau kita sudah terjun itu kita harus konsisten begitu. Jadi setelah setahun ya, kemarin itu video saya terakhir itu waktu bulan Ramadan tahun lalu begitu. Jadi konten terakhir saya itu membahas tentang pusaka Rencong Pudoy. Itu di bulan Ramadan, dan untuk konten saat ini juga di bulan Ramadan, artinya pas 1 tahun. Nah, mumpung dalam masih bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi para penonton yang sedang menjalankannya begitu. Jadi sangat sangat disayangkan sekali di dalam waktu 1 tahun itu sebenarnya kalau saya ingin membuat video itu banyak pusaka-pusaka yang bisa saya videokan atau buatkan konten. Tetapi itu sudah banyak juga yang lepas ya. Jadi itu sangat disayangkan. Seharusnya itu harus konsisten lah begitu. Dan itu suatu hal yang tidak boleh ditiru ya, harus konsen. Kalau saya ya memang ada penyesalan juga kenapa saya tidak konsisten untuk mengupload video tersebut. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi ya, ini kita akan mereview sebuah pusaka keris Melayu ya. Jadi untuk kerisnya ini rancang bangun Melayu, yang mana untuk ukurannya ini adalah ukuran patrem kalau di Jawa, kalau di Melayu dikatakan ukuran selit. Baik, kita bahas untuk dari segi pakaiannya terlebih dahulu ya. Kita lihat ini untuk hulunya ini ialah hulu kategori hulu peluk tubuh, yang mana ini Jawa Demam ya. Kemudian ini ada pendoko atau cincinnya ini dari alpaka, ini baru ya. Ini untuk hulunya ini saya disclaimer, ini hulunya hulu baru. Jadi kemarin untuk kerisnya ini sendiri saya mendapatkan bilah. Kemudian selanjutnya untuk pakaiannya ini saya buat sendiri. Begitu. Tetapi kalau untuk serunainya ini merupakan kepemilikan dari teman. Jadi teman ada memiliki keris yang mana dia mengupgrade daripada warangka atau pakaiannya, dia menggantinya dengan perak. Jadi untuk bagian serunainya ini atau gandarnya ini diberikan kepada saya. Nah, untuk serunainya ini seperti apa ya? Cenderana barik atau apa ini saya kurang paham ya, tetapi ini ada bariknya begitu. Baik, semoga nampak untuk zoom-nya ya. Nah, kalau untuk daripada kasutnya sendiri atau tapak atau sepatunya ini dari gading lama ya. Jadi ini bukan gading baru. Untuk kerisnya kemarin teman saya itu merupakan keris antik, yang mana ini merupakan pakaian bawaannya dan dilepas kemudian diberikan saya, dan tapaknya ini ialah tapak dari gading lama ya, bukan gading baru. Begitu. Nah, kalau untuk bagian sampirnya ini umumnya di keris Melayu itu bentuk perahu ya. Sampir itu sendiri artinya ialah kapal atau perahu, itu bahasa Melayu lama. Jadi untuk bagian daripada peloannya kalau di Jawa ya ini namanya sampir. Sampir itu artinya perahu. Begitu. Kalau di Palembang juga hampir-hampir sama ya, tetapi namanya itu nama sampirnya perahu besak. Begitu. Nah, baik. Untuk modelnya, untuk bahannya ini jelas kayu kemuning ya, kayu kemuning barik, dan ini saya buat sendiri, yang mana ini bagian akarnya, bagian yang dekat akar, jadi dia ada visual
seperti mata kucing atau barik begitu. Jadi ini saya buat sendiri untuk sampirnya. Kemudian untuk kemarin teman saya suruh nanya ini bagian pen atau kayu penghubung dalamnya itu kan patah. Jadi saya kasih pen kemudian saya masukkan lagi begitu. Dan ini saya untuk hulunya saya maharkan dari teman saya. Yang mana juga sama yang mana orangnya juga sama ya yang memiliki surunai ini sebelumnya. Saya memaharkan hulu tersebut, hulu ini yang mana untuk hulu dari keris dia yang sebelumnya itu dia juga melakukan upgrade hulunya, jadi dia menempah perak. Begitu, sangat luar biasa sekali teman saya yang satu itu. Baik, tanpa berlama-lama kita buka untuk bilahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau kita lihat pusakanya looknya 1, 2, 3. Kalau 3 itu ini jangkung ya. Kalau yang ini karena looknya luas dan dia model Sumatera, ini jangkung Sumateraan atau jangkung Melayu begitu. Yang mana kalau di alam Melayu, jangkung itu sendiri atau look 3 itu sendiri merupakan falsafah daripada iman, Islam, dan ihsan. Iman, 5 rukun iman, kemudian 6 rukun iman, kemudian 5 rukun Islam dan ihsan. Begitu. Jadi iman itu termasuk di dalamnya itu yang 6 itu ya. Bagian-bagian yang 6 itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada hari akhir, kemudian Islam itu yang 5, kemudian ihsan. Ihsan itu ialah segala sesuatu tindak tanduk apa yang kita lakukan itu kita seolah-olah merasa diawasi. Bukan merasa seolah-olah diawasi, memang kita diawasi senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita sadar akan senantiasa diawasi, seharusnya kita menjaga tindak tanduk kita ya, seharusnya. Tetapi ya namanya kita manusia, apabila kita berbuat kesilapan ya kita memohon ampunlah kepada Allah begitu ya, karena keampunan Tuhan itu sangat luar biasa. Baik, jadi begitu untuk falsafah Lu 3 di alam Melayu, yaitu melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Kalau untuk dari pamornya sendiri, ini ada seperti junjung derajat ya. Junjung derajat itu yang mana merupakan falsafah dari tingginya derajat, agar pemiliknya ini memiliki derajat yang tinggi. Bukan berarti setiap falsafah dari pamor ataupun dapur itu bukan berarti mutlak orangnya akan sesuai dengan falsafah pamor dan dapur tersebut. Tetapi falsafah dari pamor dan dapur tersebut ialah satu sarana motivasi kita agar kita menyesuaikan tindak tanduk kita kepada falsafah dapur ataupun pamor tersebut. Jadi tidak serta-merta kalau kita misalnya pamor kerezekian seperti pendaringan kebak, apakah kita dengan tidak bekerja atau tidak melakukan apa-apa rezeki itu datang? Kan tidak begitu. Jadi kita harus menyesuaikan tindak tanduk kita atau tingkah kita terhadap falsafah dari pamor tersebut begitu. Nah, ini seperti yang saya informasikan, ada seperti junjung derajat. Kemudian di sini ada seperti wongkon kalau di Jawa ya. Ada seperti wongkon. Kalau di Melayu itu disebut bingkai begitu. Nah, seperti ada wongkon di sini atau bingkai. Kemudian di dalam wongkon ini di bagian sini ada seperti pamor merambut ya atau iliningwari begitu. Jadi kalau dia hanya sebatas wongkon, hanya sebatas garis wongkon atau bingkai itu sendiri itu dinamakan wongkon. Tetapi kalau di tengahnya berisi itu merupakan bingkai berisi atau wongkon isen. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, setiap pamor itu kan memiliki falsafahnya tersendiri. Kalau dari pamor wongkon atau bingkai ini ya merupakan falsafah dari perlindungan. Tetapi apakah serta-merta kita memiliki keris ini kita akan dilindungi? Tidak, tentunya tidak. Perlindungan itu kita pertama ya harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kemudian kita harus menyelaraskan tingkah laku kita. Artinya kita ya berbuat baiklah. Berbuat baik kepada sesama, kemudian dengan tidak menyakiti orang lain begitu ya. Ya walaupun sekali dua kali
Sebenarnya saya pun agak apa ya, membicarakan tentang falsafah ini agak introvert atau malu karena saya sendiri pun secara pribadi belum bisa menyesuaikan dari falsafah pamor ataupun dapur. Jadi falsafah dapur atau pamor itu merupakan hal yang luar biasa, merupakan pengejauhan tahan atau perwujudan daripada doa dari empu atau pembuatnya atau pandainya. Jadi, ya terkadang saya kalau berbicara falsafah keris itu agak merasa, apa ya, agak merasa tercambuk kepada diri saya sendiri. Seharusnya kita bisa menyesuaikan begitu. Jadi balik lagi pada falsafah Wongkon itu atau bingkai itu ialah, perlindungan, yang mana untuk mendapatkan perlindungan itu kita memohon kepada Tuhan, kemudian menjaga tindak tanduk kita, begitu. Dengan kita menjaga tindak tanduk kita seperti berbaik sangka kepada orang, kemudian berbuat baik kepada sesama, kemudian saling mengasihi, tentu akan ada feedback hal yang sama kepada kita, yaitu orang akan menjadi sayang kepada kita, kemudian itu orang akan senantiasa, menjadi penolong kita begitu ya, ada feedback lah begitu. Jadi dengan seperti itu, terciptalah dia satu keadaan yang aman, sehingga itulah bentuk daripada wujud perlindungan, begitu. Kalau saya seperti itu menganggapnya. Jadi, tidak serta-merta kita memiliki pusaka kita terlindungi dari pusaka ini, tidak begitu. Jadi seharusnya kitalah yang bisa menyesuaikan untuk antara falsafah dapur dan pamor kepada tindak tanduk kita, begitu. Nah, kalau untuk ukuran sendiri ini dari Ganjar ke ujung pangkal bilah ini, apa ya, sejengkal ini kira-kira 23 senti. Makanya seperti yang saya informasikan, ini masuk dalam keris selit atau patrem di Jawa, begitu. Sangat cantik sekali. Nah, ini kalau untuk keris ini sendiri menjadi apa saya sekarang, yang menjadi pakaian saya lah, menjadi agaman saya ketika ada acara istiadat, acara adat istiadat ataupun pertemuan sesama pegiat keris ataupun pegiat budaya Melayu di Pantai Timur ini, saya selalu menggunakan ini sekarang. Yang mana sebelumnya saya untuk keris yang saya gunakan sebelumnya ada ukuran tarung begitu. Tetapi dengan adanya keris ini menjadi inilah sekarang yang saya gunakan. Begitu. Jadi ya bertilik daripada setahun saya tidak membuat konten, sebenarnya saya sangat menyesal juga ya, seharusnya banyak pusaka-pusaka yang bisa kita review dan dijadikan konten dan menjadi pembelajaran kita bersama. Dan saya dalam membuat konten ini bukan berarti saya expert ataupun ahli. Saya hanya berbagi informasi, saling berbagi. Kalau ada yang salah di dalam review saya, itu tentunya yang lebih expert ataupun yang lebih ahli bisa mengkoreksi di kolom komentar. Jadi ini hanya sebatas saling memberikan informasi, bukan saya menggurui. Mohon maaf, saya bukan menggurui, begitu. Baik, sampai di sinilah video kali ini. Dan jangan lupa ya bagi penonton untuk mensubscribe, like, dan komen videonya begitu. Dengan begitu saya akan lebih berpacu lagi, lebih semangat lagi. Jadi mudah-mudahan ke depan ini saya akan terus konsisten untuk membuat konten tentang pusaka Nusantara atau hal-hal yang terkait dengan budaya lainnya. Baik, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.